Pemirsa, 2 orang ditangkap setelah memanjat gedung Empire State di New York City pada hari Rabu waktu setempat. Aksi nekat ini dilakukan oleh Angelina Nicolaou dan Ivan Kuznetsov yang dikenal secara daring dengan konten-konten aksi panjat yang menantang maut di berbagai gedung pencakar langit di seluruh dunia. Polisi mengatakan pasangan tersebut ditahan tanpa perlawanan dan menghadapi dakwaan termasuk perampokan, tindakan membahayakan, dan penyusupan. Pasangan itu juga dilaporkan membentangkan spanduk bertuliskan ketika kekuatan cinta mengalahkan cinta akan kekuasaan. Dunia akan mengenal kedamaian. Pihak gedung Empire State menyatakan bahwa aksi pemanjatan tersebut ilegal alias tidak berizin. Pemirsa, meskipun terus digempur Israel dan Amerika Serikat, Iran tidak gentar. Kepada media setempat, Iran menunjukkan fasilitas militernya yang masih tegak berdiri. Pasukan Garda Revolusi Islam Iran kembali memamerkan fasilitas militer bawah tanahnya melalui media sosial. Video ini menunjukkan terowongan berisi rudal dan senjata lain. Terowongan ini dibangun khusus untuk meluncurkan rudal ke arah kapal induk Amerika di Teluk Persia. Fasilitas ini sangat kokoh dan dirancang agar sulit dihancurkan oleh serangan udara musuh. Sementara itu, Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance menyambut kedatangan pasukan yang bertugas dalam operasi Epic Fury. Di depan pasukannya, Vance mengucapkan terima kasih dan klaim sukses menaklukkan Iran. So this wing just finished, came home in May from a historic 11-month deployment. The wing logged nearly 12,000 launches across the deployment and over 5,500 flight hours in support of Operation Epic Fury alone. All of the great things that we've accomplished, you guys are the reason that we've been able to accomplish it. So thank you and welcome home. A little bit late, but welcome home. Amerika mengklaim bahwa Iran meminta pertemuan di Qatar. Perwakilan Amerika pun telah tiba di Doha. Pengumuman ini muncul setelah Iran mengadakan pembicaraan pertamanya dengan Oman mengenai pengelolaan Selat Hormuz. Sementara itu, perwakilan Amerika Serikat tiba di Doha, Qatar. Mereka berencana membahas kesepakatan lanjutan dengan Iran. Namun Iran dan Qatar mengatakan bahwa delegasi Amerika Serikat hanya akan bertemu dengan para mediator. You know, oil prices are way down. We hit $69 today. It was higher than that prior to the denuclearization of Iran fight that we have, which we're doing very well. There'll be a meeting on that tomorrow in Doha. And to go into Qatar. I think they've already left, or they're just about getting ready to leave. So we'll see how that goes. But we're doing very well on that front. But the meeting in Doha is going to be perhaps important, perhaps not. We're going to find out. But we're winning militarily. It's almost won militarily, I would say. And it's really very simple. It's the denuclearization of Iran. We don't want them to have a nuclear weapon, and they're not going to have a nuclear weapon. They've agreed to that in all fairness. Pernyataan Amerika Serikat dibantah Iran. Iran menegaskan tidak ada rencana bertemu dengan Amerika Serikat. اساساً برنامه‌ای برای دیدار با طرف‌های آمریکایی در هیچ سطحی در این چند روز آتی نداشتیم که بخوایم منصرف بشیم. از اول هم آقای غریب‌آبادی این رو اعلام کردن، هم بنده دیروز این رو صریحاً عرض کردم. آنچه که در دوحه در احتمالاً فردا انجام خواهد شد، گفتگو در مورد اجرای بندهایی از یادداشت تفاهم هست، از جمله بند مربوط به آزادسازی دارایی‌های محدود شده ایران که با طرف‌های قطری خواهد بود. لذا بازم تاکید می‌کنم هیچ نشستی در هیچ سطحی با طرف آمریکایی برای چند روز آینده ما برنامه‌ریزی نکرد.
Pemirsa, kelangkaan BBM subsidi jenis solar masih terjadi di Jawa Timur, khususnya kota Surabaya. Akibatnya antrian panjang truk trailer terjadi di sejumlah SPBU. Antrian truk trailer terjadi di sejumlah SPBU di kota Surabaya, Jawa Timur. Antrian panjang disebabkan karena adanya kelangkaan BBM subsidi jenis solar di Jawa Timur. Untuk mengatasi persoalan ini, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak memastikan distribusi kuota solar akan ditambah dari 2,4 juta kiloliter menjadi 2,7 kiloliter. Emil mengungkapkan kelangkaan disebabkan adanya kenaikan pembelian untuk solar di pertengahan tahun 2026, khususnya di jalur-jalur vital logistik dan sekitaran pelabuhan. Proses distribusi solar belum sebanding dengan peningkatan pembelian. Kendalanya adalah mengangkut dari depo ke pom ini. Kalau misalnya dia lebih cepat dibelinya dibandingkan biasanya, itu pasti butuh armada tambahan. Nah, sudah ada tambahan-tambahan armada yang dimobilisasi. Tapi kan terbatas, prioritasnya kemana? Ke tempat-tempat yang vital, seperti akses pelabuhan. Karena itu kan masalah logistik nih, supaya jangan sampai sembako terganggu. Nah, ini kira-kira rekan-rekan yang dilakukan untuk menstabilisasi pasokan suplai. Jika masih terjadi kelangkaan, pemerintah Provinsi Jawa Timur akan menambah armada untuk pendistribusian serta akan berkoordinasi lebih lanjut dengan BPH Migas dan Kementerian SDM untuk stabilisasi sebelum menambah kuota biosolar bersubsidi. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sony Hermawan, iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Today. Pemirsa, gelombang panas ekstrim terus meluas dan melumpuhkan aktivitas warga di kota-kota besar seperti di Eropa. Di Madrid, Spanyol, warga berbondong-bondong memanfaatkan fasilitas air minum publik di berbagai sudut kota. Warga terlihat antri di sebuah pompa umum yang terpasang di seluruh penjuru kota. Warga memanfaatkan air untuk minum atau sekedar mendinginkan tubuh untuk menghalau suhu udara tinggi yang bisa mencapai 40 derajat Celcius. Warga juga memilih untuk menghindari berjalan di bawah matahari langsung dan berteduh di area-area sejuk. Badan Meteorologi Spanyol merilis status peringatan cuaca panas ekstrim ini. Mulai 1 Juli 2026, Pertamina resmi menurunkan harga Pertamax Turbo di seluruh Indonesia. Ya, penyesuaian harga berlaku sejak pukul 00 waktu Indonesia Barat dan dilakukan sebagai bagian dari evaluasi berkala. Kebijakan ini merupakan hasil evaluasi berkala yang mengacu pada perkembangan harga minyak dunia, kondisi fiskal nasional, serta pertimbangan daya beli masyarakat. Dari pantauan di SPBU Cikini, Jakarta Pusat, aktivitas pengisian BBM berjalan normal. Sejumlah pengendara memanfaatkan penurunan harga dengan mengisi BBM non-subsidi. Pertama adalah harga BBM yang dilaksanakan oleh Pertamina Patraniaga. Kami telah melaksanakan penyesuaian untuk Pertamina Dex, Pertamax Turbo, Aftur, dan Dexlite. Ya, pemirsa, sejumlah produk BBM non-subsidi turun harga. Ya, sementara harga BBM subsidi dan juga Pertamax harga tidak berubah. Tiga jenis BBM non-subsidi yang mengalami penurunan harga, diantaranya Pertamax Turbo turun dari Rp20.750 menjadi Rp19.300 per liter. Dexlite turun dari Rp23.000 menjadi Rp19.700 per liter. Pertamina Dex turun dari Rp24.800 menjadi Rp21.150 per liter. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.